Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang user requirements. Pada pertemuan kedua ini, jadi tujuannya itu adalah praktikan mampu memahami dan menguasai konsep user requirements. Terus praktikan mampu menyusun user requirements dalam bentuk persona, card sorting, dan user journey. Ya, ini kita udah bahas ya. Jadi di pertemuan 2 kita akan bahas tentang ini, user requirements. Yang di dalamnya ada user testing, persona, card sorting, sama user journey. Jadi apa sih user requirements itu? User requirements adalah suatu kemampuan yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan masalah ataupun mencapai keadaan objektif. Pengertian ini dikeluarkan oleh IEEE. Jadi salah satu fungsi dari user requirements itu adalah untuk memahami pengguna secara lebih dalam. Nah, cara mendapatkannya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada field research, terus ada focus group discussion, ada user modeling, ada information architecture analysis, dan yang terakhir ada test analysis. Nah, jadi untuk fokus kita kali ini kita akan berfokus pada yang ini, field research, yaitu melakukan wawancara dan observasi. Nah, ini seharusnya kita akan melakukan wawancara, tapi karena ini keadaan labnya lagi online, kita akan wawancaranya juga secara online. Jadi nanti kalian akan mewawancarai kakak-kakak asisten. Jadi kalian di sini akan bertindak sebagai developer dan kakak-kakak asisten itu sebagai usernya. Nanti kalian akan wawancarain. Terus yang pertama ini ada yang namanya persona. Nah, jadi untuk persona ini kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini ada formnya, form persona. Jadi isinya yang pertama itu ada biodata, itu berisi data diri responden. Jadi yang kalian wawancarain itu biodatanya nanti ada. Terus ada behaviors, itu berisi pengalaman pengguna menggunakan sistem. Terus ada pain point, dia berisi masalah dan kesulitan pengguna. Terus yang terakhir ada needs and goals, itu berisi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistemnya. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Ini untuk behaviors itu tingkah laku. Jadi di sini kalian tulis tentang aktivitas dan interaksi apa saja yang biasa dilakukan oleh pengguna. Terus dijelasin fitur apa saja yang digunakan dan perasaan yang dirasakan saat menggunakan aplikasi. Terus di sini selanjutnya ada pain point atau kesulitan. Nah, di sini kalian buat daftar penjelasan atau deskripsi dari keluhan-keluhan pengguna terhadap kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Terus yang ketiga ada needs and goals. Jadi di sini kalian bikin kebutuhan-kebutuhan apa dan harapan apa dari pengguna terhadap penggunaan aplikasi ini. Nah, di sini ada contohnya. Jadi di sini namanya dia Irfan. Usianya 21 tahun, pekerjaannya ini. Terus di sini ini contoh aplikasinya itu Jack One Mobile ya. Jadi di sini behaviors dari si Irfan ini bisa kalian baca sendiri nanti. Terus untuk kesulitan dari Irfan itu yang ini nanti kalian bisa baca. Terus juga harapan dari si Irfan ini. Nah, selanjutnya ada card sorting ya. Ini kita bahas tentang card sorting. Jadi card sorting ini terbagi menjadi dua.
Yang pertama itu ada close card sorting sama open card sorting. Nah, kalau close ini contohnya yang ini. Jadi di sini ada card-card nih secara udah dibagi-bagi kan. Nah, terus di sini ada kategorinya atau labelnya. Nah, si kategori ini udah dikasih dari siapa? Dari penelitinya. Jadi nanti user tinggal masukin si card-card yang ini ke dalam kategori-kategori yang udah disediain. Nah, itu kalau close. Nah, kalau open ini dia ada card-card nih, ya kan, kayak tadi sama. Terus si user dia ngelompokin sendiri. Misalkan di sini ada grass, frog, leaf. Terus ada bus, train, airplane. Nah, dari yang udah dikategorin sama user ini nanti dia ngasih nama sendiri. Si usernya nge-labelin sendiri dari yang udah dikelompokin ini dia tuh namanya apa. Kalau yang tadi kan yang udah ditentuin sama perancang kan ini natural sama mechanical. Nah, kalau ini kelompok ditentuin sama pengguna, ini dia penggunanya namain ini things that are green. Ini yang hijau-hijau, ada rumput, kodok, sama daun. Terus ini ada vehicle atau kendaraan. Nah, terus di sini juga ada keadaan awal dari card sorting ya. Jadi di sini misalkan aplikasi-aplikasi yang kalian udah ditentuin kan. Nah, itu kan ada menu-menunya. Nah, itu kalian pecah tuh. Kalian bagi-bagi di dalam kotak-kotak kayak gini. Misalkan ada quick booking section, sign in atau register, upgrade account dan lain-lain. Nah, itu kalau menu-menu yang ada di situ itu kalian bagi-bagi di dalam kotak-kotak. Ini keadaan awalnya. Jadi semua menu itu kalian taruh sini di kotak-kotakin. Nah, terus di sini keadaan akhirnya. Jadi setelah menu-menu itu dibagi-bagi, nah itu kalian itu dilihat tuh yang sekiranya nggak perlu itu apa, menu apa. Kayak misalkan di sini yang nggak perlu tuh upgrade account, terus refer a friend to get cashback dan lain-lain. Pokoknya yang rada abu-abu kayak gini itu yang menunya sekiranya nggak perlu dan pengen dihilangin. Ya pokoknya yang ini. Jadi nanti sisanya yang putih-putih ini doang. Ada quick booking section, sign in atau register dan lain-lain. Nah, itu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi di sini kita akan melakukan card sorting dari aplikasi Jack One Mobile versi 3.5.0. Jadi di aplikasi Jack One Mobile tuh ada menunya, ada menu promo. Nah, di dalam menu promo dia ada sub menu. Sub menunya itu ada promo sama info. Ini sub menunya ada 2. Pokoknya yang bagian atas itu menu, terus bawahnya sub menu. Kalau kayak gini nih dia nggak ada sub menunya, berarti cuma menu doang. Jadi di aplikasi Jack One Mobile tuh dia ada 21 menu totalnya. Dan masing-masing menu itu ada yang punya sub menu, ada juga yang nggak punya sub menu. Nah, itu kalian dibikin kayak gini. Sekarang ada menu promo, terus di dalamnya ada promo sama info, terus ada scan to pay, ada merchant. Di dalam merchant ada dekat saya sama ada lokasi. Nah, itu kalian bikin sampai semuanya masuk ke dalam tabel-tabel sampai terakhir nih, sampai tiket. Nah, dalam tiket itu ada pesawat sama kereta. Nah, itu kalian sorting kan, kalian udah masukin nih. Nah, terus dari yang udah kalian masukin itu disorting kayak tadi. Yang sekiranya nggak dibutuhkan itu kalian pilih. Kayak misalkan di sini di menu promo itu sub menu promo kira-kira nggak perlu nih. Terus di sini menu merchant sama isinya nggak perlu, terus login nggak perlu, daftar nggak perlu, ini nggak perlu, dan lain-lain. Terus kalau udah
Nah, selanjutnya ini dikelompokin dari yang udah dipilih tadi. Misalkan di sini yang pertama itu ada beranda. Di kategori beranda itu ada scan to pay, ada favorit, terus ada top up, rekening, sama promo. Terus di menu transaksi ada beginian, di menu informasi ada beginian, dan yang lainnya ada beginian. Nah, ini setelah kalian beli label tuh yang tadi. Yang ini kan udah kan dikasih label, ya jadinya begini. Nah, itu tadi untuk card sorting. Sekarang kita masuk ke yang namanya user journey. Jadi di sini kita akan bikin yang namanya user journey. Jadi di dalam user journey itu tersusun atas storyboard, step, needs, touch point, pain point, sama experience scale. Nah, untuk storyboard ini dia adalah latar cerita dari suatu aktivitas yang dilakukan antara pengguna dengan aplikasi yang dituliskan dengan ringkas. Ini storyboard. Jadi di sini tuh dituliskan kenapa si pengguna tuh pakai aplikasi itu. Biasanya buat ngapain. Nah, kalau di sini contohnya si Irfan tadi, dia punya jadwal yang padat hingga akhir tahun. Nah, dia tuh ceritanya pengen mesen hotel lewat aplikasi ini secara dadakan. Terus yang kedua ada step. Jadi step ini penanda urutan dari user journey berdasarkan kebutuhan pengguna secara singkat. Nah, jadi di sini ada urutannya ya. Dia pertama mencari hotel, terus mesen hotel, habis itu dia pengen akses yang lebih cepat. Nah, terus selanjutnya ada needs. Jadi needs ini isinya tuh kebutuhan pengguna yang diharapkan dapat terpenuhi melalui aplikasi itu. Kayak di sini contohnya pas mencari hotel, dia tuh berharap bisa nyari hotel atau penginapan secepat mungkin. Nah, ini untuk kebutuhan yang pertama di mencari hotel. Terus pas mesen hotel, si Irfan ini kurang suka nih. Menurut saya mesen hotel di smartphone itu merumitkan. Nah, itu dia nggak suka. Terus yang terakhir ada akses yang lebih cepat. Nah, itu needs-nya itu apa saya bisa menggunakan aplikasi ini lain waktu untuk memesan pemesanan yang sama dengan langkah yang lebih cepat. Terus yang selanjutnya ada touch point. Jadi ini tuh segala aktivitas yang terjadi antara pengguna dengan aplikasi. Nah, jadi untuk pas mencari hotel, dia touch point-nya saya membuka aplikasi dan langsung melihat daftar rekomendasi hotel. Terus yang pemesanan hotel, pas dia ngeklik pilihan hotel yang dia suka dan menyelesaikan pemesanan kamar hotel, itu harus dengan 7 kali klik. Berarti kan rada ribet kan. Terus akses yang lebih cepat tuh touch point-nya aplikasi meminta dia untuk membuat akun. Berarti dia rada lebih lama kan. Terus untuk pain point itu masih sama kayak yang tadi penjelasannya, dia tuh kayak kesulitannya atau rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap aplikasi dari pengguna itu. Nah, untuk yang mencari hotel, si Irfan ini dia nggak punya kesulitan apa-apa nih, ya kan. Terus untuk yang pemesanan hotel dia kesulitan karena dia nggak menyukai proses pemesanan kamar hotel yang merumitkan ini. Terus untuk akses yang lebih cepat, dia akan sangat menyebalkan jika harus melalui proses pemesanan yang panjang untuk tiap kali mesan. Terus yang terakhir ada experience scale. Jadi dia skala penilaian dari fitur yang digunakan pada aplikasi. Nah, yang pertama ini ada pas mencari hotel, ini kan ada ini lambang senyum, ini standar, ini cemberut kan. Berarti ini indikatornya makin ke atas tuh makin seneng, makin ke bawah makin nggak seneng. Nah, untuk fitur yang mencari hotel, si Irfan tuh seneng, berarti dia yang paling atas. Terus untuk yang pemesanan hotel,
dari skala 1 sampai 5 dia tuh paling gak suka nih, saya ribet. Berarti dia yang ini yang paling bawah nih, skala yang jelek. Terus untuk akses yang lebih cepat, ya dari kata-katanya sih kayak standar-standar ya, berarti sedang nih yang ini gitu. Nah ini lebih jelasnya. Ya terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.